bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas USBN mata pelajaran IPA tahun 2019 untuk tingkat pendidikan yaitu sekolah dasar. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam adalah, ya, kita perhatikan di sini ekosistem kolam. A. Lumut, nila, bawal, atau B. teratai, ulat, kelinci. Kalau kolam apakah ada kelinci? Tidak, ya. Kemudian C. enceng gondok, ikan hiu. Hiu itu nggak ada di kolam. D. ikan teri, ikan bawal, hiu. Hiu nggak ada di kolam. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah titik-titik. Yang perlu kita ketahui, komensalisme itu apa? Misalnya, satu hewan itu mendapatkan keuntungan, yang lain tidak untung, tidak rugi. Nah, itu namanya komensalisme. Apakah A. Rafflesia menempel pada inangnya? Rafflesia itu minta makanan, berarti ini salah. B. benalu hidup menempel pada pohon mangga, jelas salah ini. C. tali putri menempel pada tumbuhan tetehan, salah juga, ini merupakan predasi, ya. Atau D. tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor, ya, ini benar. Siapakah yang beruntung di sini? Tumbuhan sirih, dia punya rambatan, sedangkan bagi pohon kelor dia tidak terpengaruh apa-apa. Lanjut soal nomor 3. Keberadaan pohon nangka di wilayah Yogyakarta semakin berkurang. Penyebab berkurangnya tumbuhan tersebut adalah A. perkembangbiakannya mudah. Kalau mudah kenapa berkurang? Salah ini jawabannya, ya. Atau B. buahnya banyak dikonsumsi manusia, ya, salah juga. Atau C. daunnya banyak dijadikan pakan ternak, salah juga. Atau D. banyak ditebang untuk bahan bangunan. Nah, ini masalahnya. D. Nomor 4. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi, tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah tanaman padi. A. tanaman padi, belalang dimakan mujair dimakan burung pipit, kemudian burung bangau. Ini A, semuanya hewan ada, tapi kita tinjau yang B dulu. B. tanaman padi, belalang, kemudian dimakan burung pipit, dimakan ular. Ular apakah ada di sana? Tidak disebutkan, maka ini salah, ya, ular kita coret, jadi bukan B. Kemudian yang C, tanaman padi, ikan mujair, ada ular lagi, salah lagi. Atau yang D, tanaman padi, belalang, ikan mujair, ada ular lagi, jadi salah. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Lanjut sama soal nomor 5. Sebuah bioma didominasi oleh batu dan pasir, memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Perubahan suhu yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat Celcius pada malam hari. Air tanah yang tersedia cenderung berasa asin karena mineral garam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut adalah bioma itu kira-kira bioma apa? Apa? Curah hujannya dikit, terdiri dari batu dan pasir, padang pasir. Nah, tumbuhan apa yang cocok di padang pasir itu? Tidak ada air gitu. A. kelapa sawit cocok? Tidak, ya. Atau B. pinus itu di pegunungan. Kemudian C. kaktus, ya, jawabannya adalah kaktus. Lanjut kita ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini ada kecoa dan kepik. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua hewan seperti pada gambar tersebut adalah A. pura-pura mati, tidak. B. memiliki sengat beracun, tidak. C. mengeluarkan bau menyengat, ya, ini C jawabannya. Nomor 7. Pada suatu ekosistem kebun terdapat tanaman tomat, ulat, dan ayam. Kemudian datang segerombolan musang sebagai predator. Kalau musang itu makan apa? Makan ayam, ya. Berarti kita harus memilih jawaban yang ayamnya itu populasinya akan menurun, ya. Perkembangan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah A. tanaman tomat meningkat, populasi ulat dan ayam menurun.
Atau B, kalau populasinya ayam menurun, maka ulat harusnya apa? Meningkat, karena tidak ada yang makan ulat ya. Berarti ini salah. B, populasi ulat menurun, tanaman tomat dan ayam menurun. Ayam menurun benar, tapi kalau populasi ulat menurun, maka tanaman tomat harus meningkat ya. C, tanaman tomat turun, populasi ulat dan ayam meningkat, ini jelas salah. Kemudian D, populasi ulat meningkat, tanaman tomat dan ayam menurun. Ya, benar. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Benny dan keluarganya hidup di daerah perkotaan. Mereka tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah, sehingga akhirnya mereka membuangnya ke sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai bagi lingkungan adalah, kalau banyak sampah, timbul sampah apa? Banjir. Jawabannya yang mana kira-kira? A, penduduk di sekitar aliran sungai dapat kena banjir. Ya, kita langsung ketemu jawabannya, yaitu yang A. Lanjut kita ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar akar ya. Fungsi bagian yang ditunjuk anak panah adalah, anak panah ini menunjukkan apa? Rambut akar ya. Rambut akar itu gunanya ya teman-teman, untuk memperluas permukaan akar yang masuk ke dalam tanah ya. Rambut akar. Nah, yang ditunjuk adalah rambut akar. Fungsinya apa? A, menyerap air dan mineral. B, menyimpan cadangan makanan. C, mempercepat proses penguapan. Atau D, melindungi akar saat menembus tanah. Kalau yang D itu tugasnya tudung akar, sedangkan rambut akar tugasnya apa? Menyerap air dan mineral. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar apa teman-teman? Daur hidup dari belalang. Belalang dewasa bertelur, telurnya menjadi belalang kecil ya. Kemudian belalang kecil ini berkembang menjadi belalang dewasa. Hewan yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar di atas adalah A, capung, lalat dan lipas. Atau B, laba-laba, lebah dan lalat. C, laba-laba, lipas dan jangkrik. Atau D, jangkrik, capung, dan nyamuk. Nah, ini termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna, karena tidak mengalami yang namanya kepompong. Nah, sekarang kita coret-coret dulu. Yang mengalami metamorfosis sempurna itu kan lalat. Ini ada lalat, ini berarti enggak. Kemudian nyamuk itu sempurna. Jadi yang tidak ada coretannya itu adalah yang C. Berarti semuanya laba-laba, lipas, dan jangkrik itu metamorfosisnya tidak sempurna, seperti halnya belalang. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apakah? Ini proses perkembangbiakan vegetatif, yaitu berupa merunduk. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara di atas adalah A, ketela pohon dan sirih. Ketela pohon tidak, salah ya. Coret. B, alamanda dan stroberi. C, begonia dan seri rezeki. Begonia iya, seri rezeki enggak. D, soka dan jambu air tidak. Berarti jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan tampil berikut. Perkembangan manusia pada remaja putri ditunjukkan pada nomor A. 1. Pinggul membesar, oke. 2. Dada bidang, tidak. 3. Mengalami menstruasi ya. 4. Suara menjadi berat, tidak. Jawabannya berarti yang ada satunya dan 3, yang B. Gambar berikut. Nama sendi dan arah geraknya yang tepat sesuai gambar yang ditunjuk adalah ini ya teman-teman. Sendi apa? Sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, ini merupakan sendi apa teman-teman? Jadi di sini merupakan sendi peluru teman-teman, karena bisa digerakkan ke segala arah ya. Nah, kita cari jawabannya yang mana? A, sendi pelana. Bukan ya? Bukan. B, sendi engsel. Bukan juga. C, sendi peluru segala arah. Ya, benar. Jawabannya yang C.
Lanjut nomor 14, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sebuah burung. Seekor burung ya, teman-teman. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk, nah ini namanya apa, teman-teman? Kantong udara ya. Kantong udara. Nah, kantong udara itu untuk apa? A. Mengikat karbon dioksida dan melepas oksigen. B. Tempat pertukaran udara pernafasan. C. Membantu bernafas saat terbang. Atau D. Menyaring udara yang masuk. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Membantu pernapasan saat terbang. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apa, teman-teman? Jantung manusia ya. Fungsi organ yang ditunjuk anak panah dalam sistem peredaran darah adalah ya, fungsi organ sini ini adalah apa? Kalau yang atas kan serambi ya, kalau yang bawah bilik. Lah ini bilik apa? Bilik kiri, teman-teman. Nah, bilik kiri ini serambi kiri. Kalau darah dari bilik kiri itu akan dipompa kemana? A. Memompa darah ke paru-paru. Salah, ini harusnya tugasnya sini ya. A ini. B. Mengalirkan darah ke serambi kiri. Ini sini. Mana? Ya, serambi kiri. Salah juga, karena aliran darah dari serambi ke bilik, kemudian baru dipompa keluar. C. Mengalirkan darah ke serambi kanan. Salah juga. Atau D. Memompa darah ke seluruh tubuh. Ya benar, jawabannya yang D. Lanjut nomor 16. Nah, perhatikan skema peredaran darah di samping. Urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang perlu kita ingat ya, peredaran darah kecil itu bagaimana? Jantung ya, dari jantung kemudian menuju paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Nah, sekarang kita sudah punya modal seperti ini, pengertian dari peredaran darah kecil. Kita tinggal menentukan sebelah mana ya. Sekarang kita fokus ke jantung, karena peredaran darah dimulai dari jantung. Kalau ke arahnya ke paru-paru, berarti itu dari bagian kanan ya, bagian kanan. Nah, yang memompa keluar itu adalah bilik kanan, artinya dimulai dari nomor 3 ini, bilik kanan jantung. Kemudian mengalir, nah ini lewat 5, 6 ke paru-paru. Setelah itu paru-paru lewat ke 7 ini, 7 masuk ke 1 ya. Jadi jawabannya langsung ketemu, diawali dari 3, dan kebetulan jawabannya itu yang diawali 3 itu hanya A. Jadi langsung kita pilih jawabannya yang A. Dari bilik kanan ya, kemudian lewat pembuluh darah masuk ke paru-paru 6 ini, lewat pembuluh darah lagi masuk ke serambi kiri. Seperti itu urutannya peredaran darah kecil. Lanjut ke soal nomor 17. Edo mengeluhkan sudah 3 hari sulit buang air besar ya, sulit buang air besar. Perut terasa tidak nyaman dan badan lemas. Upaya yang tepat untuk mencegah gangguan organ berdasarkan keluhan tersebut adalah, ini berarti Edo itu mengalami yang namanya sembelit atau konstipasi. Biasanya dikarenakan apa? Kurang serat ya, kurang air, seperti itu. Coba kita cek jawabannya. A. Cuci tangan sebelum makan dan rajin olahraga. Atau B. Mengurangi makanan berlemak dan istirahat yang cukup. Atau C. Makan makanan yang mengandung serat ya, dan minum air putih yang secukupnya. Sudah menjawab jawabannya? Sudah ya, jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ini apa? Gambar apa ini? Kita percobaan paru-paru, pernafasan berarti kaitannya ya. Proses menghirup udara ketika bernafas
dapat ditunjukkan oleh model pernapasan tersebut dengan cara ketika kita bernafas. A. Menarik membran karet ke bawah, udara masuk melalui pipa dan balon mengembang. Atau B. Menekan membran karet ke atas, udara masuk melalui pipa dan balon mengempis. Intinya ya teman-teman, kalau kita menarik napas artinya balon mengembang ya, ini mengembang. Nah, kalau mengempis berarti salah sini ya. C. Menarik membran karet ke bawah, udara keluar melalui pipa dan balon mengembang. Kalau keluar udaranya ya mesti balonnya mengempis. Atau D. Menekan membran karet ke atas, suruh ke atas, berarti kalau ke atas itu tekanannya lebih tinggi, melalui udara keluar melalui pipa dan balon mengempis. Ini namanya apa? Mengeluarkan napas. Ini mengeluarkan napas. Jadi sudah terjawab ya. Kalau pas kita bernafas ya, menghirup udara, maka jawabannya yang A. Menarik ininya ke bawah ya. Ini membran karetnya ke bawah sehingga tekanannya turun. Kemudian udaranya masuk ya. Sini balonnya mengembang. Seperti paru-paru kita ketika sedang menarik napas atau menghirup udara, maka akan terasa dada kita membusung. Itu karena paru-parunya mengembang. Nah, paru-paru ini dimodelkan oleh balon seperti itu. Kita ke soal nomor 19. Sifat bahan yang tepat untuk pembuatan tali ketapel adalah A. Ringan dan kuat, B. Lentur dan kuat, C. Lentur dan lunak, D. Ringan dan kedap air. Ketapel biar kita bisa kita tarik ya lentur, tapi lentur itu biar kita bisa tarik dan tidak mudah patah itu harus kuat. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 20. Perhatikan gambar percobaan berikut. Ya, ini ada api ya. Ini api. Ini air ya. Perubahan wujud yang terjadi pada percobaan tersebut adalah A. Menguap dan meleleh, B. Mencair dan menguap, C. Mencair dan menyublim, D. Menguap dan mengembun. Ini kan lilin ya, ini lilin. Lilin kena panas itu akan apa? Meleleh. Sedangkan air ini menjadi apa ini? Bintik-bintik udara menjadi uap. Air ini namanya menguap. Jadi jawabannya sudah kelihatan yang mana? Yang A. Lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya adalah orang yang sedang apa? Menjemur pakaian, sepatu, kemudian ada matahari. Kegiatan atau peristiwa yang memiliki kesamaan dalam memanfaatkan perubahan wujud seperti gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau pakaian kan basah ya. Pakaian basah mengandung air, basah. Kemudian kena panas matahari menjadi apa? Kering. Artinya air itu hilang, airnya hilang. Air hilang, menguap. Nah, kita disuruh mencari aktivitas yang serupa. A. Proses pembuatan es kering. Es kering itu merupakan menyublim ya. Menyublim. Dari gas menuju padat. B. Penyulingan minyak kayu putih. C. Mengeringkan rambut dengan pengering rambut. D. Munculnya titik-titik air pada dinding gelas yang berisi es. Jawabannya adalah C ya, mengeringkan rambut. Rambut kan basah, kemudian menjadi kering. Sama halnya dengan pakaian. Lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa?
ini gelas, kemudian ada sendok ya. Ketika kita membuat minuman kopi pada gelas kaca, sebaiknya saat menuangkan air panas mengenai sendok terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar A. Terjadi penyusutan pada bagian sendok. Kalau kena panas, menyusut apa memuai? Memuai, berarti kalau menyusut ini jelas jawaban A itu salah ya. Kita silang aja salah. B. Memberi ruang muai pada ujung sendok. C. Gelas tidak pecah karena mengalami penyusutan, ini salah gitu ya. Atau D. Gelas tidak mengalami retak karena pemuaian merata. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada benda 1, 2, 3 ini ya. Terus kemudian di atasnya dikasih keju, ukurannya sama, mentega ukurannya sama. Kemudian ini ada air di dalam gelas. Benda 1, 2, dan 3 terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, jadi batangnya ini berbeda. Dimasukkan pada air bersuhu 90 derajat Celcius, air panas ini ya. Setelah 20 menit diperoleh hasil sebagai berikut. Nama benda 1 ini menteganya masih utuh segitiga seperti ini. Kemudian yang kedua menteganya meleleh sebagian. Yang ketiga menteganya meleleh seluruhnya. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan berikut yang tepat adalah, nah kalau ini yang satu ya, menteganya utuh berarti ini tidak menghantarkan panas, maka disebut isolator ya. Nah, sedangkan yang 3 kan menteganya itu habis meleleh. Itu berarti konduktor yang baik ya. Konduktor. Nah, sekarang kesimpulan yang tepat yang mana? A. 1 isolator panas, benar. 2 isolator karena ini meleleh sebagian, dia konduktor ya. Konduktor walaupun tidak sempurna. Jadi kalau kesimpulannya di sini isolator berarti ini yang salah ya. Atau yang B, 1 konduktor panas, ini jelas salah ya. Ya, C, 1 isolator panas, oke. 2 konduktor panas, 3 konduktor panas. Ya, oke, berarti langsung saja jawabannya adalah yang C. Karena yang D, kalau 1 konduktor panas jelas salah ini ya. Sudah jelas, jadi jawabannya yang C. Lanjut, soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Mesin cuci. Perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut ketika digunakan adalah A. Listrik jadi panas. Bukan ya. B. Listrik jadi gerak. Oke. Jadi langsung ketemu jawabannya yang B. Ke soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar yang A. Gambar A ini magnet, kemudian di sini ada kertas dan di sini ada semacam paku ya. Ini adalah paku. Kemudian yang gambar B itu adalah sebatang magnet juga, dan diketahui ini magnet ini menarik zat-zat besi yang ada di sekitarnya. Nah, sifat-sifat magnet yang ditunjukkan gambar A dan B secara berurutan adalah A. Memiliki 2 kutub dan mempunyai medan magnet. Kalau yang A itu menunjukkan apa? Bahwa magnet menembus benda tertentu ya. Berarti kalau ini yang salah ini ya. Atau yang B, gaya tarik terbesar pada kutubnya dan menarik benda tertentu. Tidak juga, ini ya. Yang C, gaya magnet menembus benda tertentu dan mempunyai kutub. Mempunyai kutub itu harusnya ada utara, selatan gitu ya. Atau D, gaya magnet menembus benda tertentu, oke, dan mempunyai medan magnet. Medan magnet itu artinya daerah di sekitar magnet tersebut yang masih terpengaruh oleh kekuatan magnet. Jadi jawabannya yang D. Nomor 26. Perhatikan gambar kegiatan dan tabel pernyataan berikut ini. Ada
Satu itu gambar apa? Ini bersepeda. Kemudian yang kedua itu membuat kerajinan pakai tanah liat. Yang ketiga memindahkan lemari. Yang keempat ini melempar bola. Nah, kemudian pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah, kita lihat pilihannya. A, 1, kegiatan 1 dengan M. 1 itu kan bersepeda. M, gaya dapat mengubah bentuk benda? Tidak ya, ini dapat menggerakkan benda. Jadi yang A itu salah. Kemudian B, 2 dengan L. 2 ini kan membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Pernyataannya L, gaya dapat mengubah arah gerak benda? Salah juga, karena ketika kegiatan 2 ini berarti gaya dapat mengubah bentuk benda. Atau sekarang kegiatan 3 itu kan memindahkan almari. Jodohnya dengan K. K apa itu? Gaya dapat mengubah benda diam menjadi benda bergerak. Nah, benar nih ya. Atau kita lihat ke yang D dulu. Kegiatan 4 melempar bola. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Bergerak menjadi diam itu seperti ngerem. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang lebih tepat yang C, ya kan, almari tadinya diam, kemudian menjadi bergerak. Kalau 4 ini juga tadinya diam menjadi bergerak. Pada gambar tersebut dapat terjadi karena A, pembiasan cahaya melalui medium lebih rapat ke kurang rapat. Kalau udara ke kaca harusnya dari kurang rapat ke rapat ya. Berarti ini salah. B, pembelokan cahaya melalui medium kurang rapat ke lebih rapat. Ini benar ya. C, cahaya merambat lurus dari kotak cahaya ke balok kaca. Atau D, cahaya memantul dari kotak cahaya ke balok kaca. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Lanjut soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar gitar. Ini apa namanya? Kulintang. Bukan. Lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Bermacam-macam alat musik ya. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2. Kalau 1 itu digesek, berarti salah. B, 1 dan 3. 1 itu digesek, salah lagi. C, 2 dan 4. Ini sama ini? Ya, ini dipetik. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 29. Andi memiliki sebuah paku besi dan 1 magnet batang. Paku tersebut akan dibuat magnet dengan cara induksi. Cara yang dilakukan oleh Andi adalah A, mendekatkan salah satu ujung paku ke salah satu kutub. B, mendekatkan salah satu ujung paku di bagian tengah batang. Salah jelas ya. C, menempelkan salah satu kutub magnet pada 2 ujung paku secara bergantian. Salah ya. C, menempelkan 2 kutub magnet secara bergantian pada salah satu ujung paku. Salah. Jadi jawabannya adalah A, mendekatkan salah satu ujung paku ke salah satu kutub magnet. Lanjut nomor 30. Penggunaan tenaga surya untuk lampu penerangan jalan dilakukan dengan cara A, panas matahari ditangkap
sel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi listrik itulah yang menyalakan lampu. Atau B, cahaya matahari. Kalau menggunakan ini, yang digunakan panas atau cahaya? Panas, berarti yang B salah aja. Atau nah, yang B sama D itu salah jelas. Kita baca yang C aja. Panas matahari ditangkap transformator. Yang penangkap panas matahari itu apa namanya? Sel surya. Berarti jawabannya yang A. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Saklar S1 dan S2 dapat ditutup atau dibuka yang menyebabkan lampu-lampu pada rangkaian padam atau menyala. Pernyataan yang benar tentang saklar S1 dan S2 serta kondisi lampu-lampu dalam rangkaian listrik tersebut adalah, yuk kita lihat dulu gambarnya. S1 nya ini ya, S1. Nah, kemudian S2 nya ini saklar. Nah, ini dirangkai secara, kalau ini dan ini kan paralel, tapi ketika ini segini ya, ini namanya seri. Nah, kita ingat bahwa ketika rangkaian listrik paralel tidak mempengaruhi saklar yang lainnya. Misalnya seperti ini, S1 ini ditutup, maka yang nyala L2, L1. Nah, kalau S2 ini dibuka, maka otomatis tidak akan ada aliran listrik ke L3. Sedangkan L3 ini diserikan dengan L4, L5, L6. Jadi jika satu padam maka semuanya padam. Berbeda dengan misalnya L3 dengan L2, L1 seperti itu ya. Kalau misalnya dari sini, nah sini S2 nya ditutup sedangkan S1 nya dibuka, maka di sini tidak akan ada arus. Yang arusnya langsung ke rangkaian ini. Ini ditutup rangkaian, berarti L3, L4, L5, L6 nya nyala. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Yang A, S1 ditutup ya, kita tandai S1 ditutup gitu, S2 dibuka seperti itu, maka yang menyala lampu 1, lampu 2. Nah, kenapa ini sama-sama menyala? Lampu 1 dan 2 itu kan seri, jadi satu menyala pasti 2 menyala. Kemudian bagaimana dengan yang rangkaian sebelah sini? Kalau S nya dibuka seperti ini ya, otomatis apa? Tidak ada arus listrik ke bagian ini ya. Ketika tidak ada arus listrik ke sini, maka L3, L4, L5, L6 yang disusun secara seri semuanya padam ya. Jadi apakah A yang benar? Kita lihat. Saklar 2S buka, L1 menyala ya, kita tandai centang. L2 menyala. Kemudian status L3 sampai L6 itu harus sama ya. Kalau padam satu berarti padam semua. Jadi jawabannya langsung yang A. Lanjut nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kala rotasinya lebih lama daripada kala revolusinya. 2. Terjadi perbedaan suhu yang sangat berbeda antara siang dan malam. 3. Kandungan karbon dioksida di atmosfer sangat tinggi. 4. Memiliki suhu permukaan paling panas. Paling panas itu artinya paling dekat dengan matahari. Planet yang memiliki ciri tersebut adalah A. Merkurius, B. Venus, C. Mars, D. Jupiter. Jawabannya yang A. Merkurius. Lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut ya. Berdasarkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan, gerhana yang terjadi bila bulan terletak pada nomor 3 ini di sini. Ini namanya umbra ya. Daerah umbra gelap. Maka yang terjadi adalah apa? Berarti ini kan cahaya bulan tertutup oleh
bumi, sehingga di sini gelap. Gerhana bulan total ya, gerhana bulan total. B, kalau dia di nomor 4 atau di nomor 2 berarti gerhana bulan sebagian. Lanjut nomor 34, kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya. Hal ini mengakibatkan A, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Langsung ketemu jawabannya yang A. Soal nomor 35, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar siklus air. Tahapan daur air atau siklus air pada huruf X. X ini ya merupakan apa ini? Filtrasi ya. Filtrasi itu penyerapan air hujan untuk menjadi air tanah. Dampak negatif bagi kelangsungan makhluk hidup dari kegiatan tersebut adalah ya, jika proses X-nya itu terganggu akibat manusia, maka dampaknya apa? A, terjadi erosi dan berkurangnya cadangan air tanah, atau B, air tanah bertambah, ini jelas tidak. C, hewan predator hama bertambah karena habitatnya terganggu, ini bukan masalah hutan ya, jadi salah. Atau D, terbawanya humus ke daratan sehingga tanahnya menjadi subur, ini mah bukan negatif tapi positif, jadi salah. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Tuh. Demikian ya teman-teman pembahasan tentang USBN pelajaran IPA SD tahun 2019. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.